Hai study mates, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study. Hari ini kita akan belajar tentang penalaran analitis dengan subtopik bahasa Panda, dan bahan pembelajaran ini dibiayai oleh Kresnoval Nur Fadilah. Nah, kenalin sebelumnya, nama aku Haikal Mahran. Aku dari program studi fisioterapi pendidikan vokasi Universitas Indonesia. Nah, ngomong-ngomong tentang penalaran analitis khususnya bahasa Panda, ini awal-awal UTBK atau SNBT tuh aku kaget banget ada soal tipe kayak gini. Karena bahasanya kan bukan bahasa yang kita pakai sehari-hari gitu kan. Kayak bahasanya itu bahasa yang aneh gitu. Kayak nggak pernah diomongin gitu kan. Nah, aku awal-awal bingung gitu. Tapi setelah dilatih, diajarin, ngajarin soal berkali-kali, akhirnya bisa juga tuh. Kayak misalnya nanti ada bahasa Panda dicocok-cocokin sama maknanya apa nanti. Terus perhatiin juga posisinya. Kayak gitu sih kalau buat bahasa Panda. Jadi maka dari itu kita bahas lebih lanjut ya. Nah, sebelum itu kita harus tahu nih apa itu penalaran analitis. Nah, sesuai dengan yang sudah aku jelaskan di materi silogisme, penalaran analitis ini biasanya berupa bentuk syarat-syarat tertentu. Nah, kemudian ditarik kesimpulan dari syarat-syarat yang udah diberikan, ya kan? Kayak waktu di silogisme ada premis mayor, premis minor kan? Dan premis mayor, premis minor ini nanti akan diambil kesimpulan. Nah, maka dari itu kali ini kita akan membahas tentang bahasa Panda. Nah, bahasa Panda itu adalah bahasa buatan atau bahasa imajinatif yang ketika kita menyelesaikannya itu ada pola logika di dalam proses pengertiannya. Nah, sehingga bahasa Panda tuh punya makna logis yang tersirat. Jadi bukan cuma sekedar bahasa buatan yang mungkin gak ada bentuknya gitu kalau menurut kita. Jadi bahasa Panda ini pasti punya makna aslinya atau artinya sendiri. Nah, langsung aja kita ke contohnya. Berikut adalah beberapa kata yang terjemahkan dari bahasa buatan. Kayak Wang Ing Ung King yang artinya kemarin juga hujan. Nung Ing Ung kemarin cerah. Mung besok. Maka Nung Ing Mung King adalah. Nah, maka dari itu daripada Ang Ing Ung, ngangong-ngangong, kita langsung aja ke pembahasannya. Nah, pada pembahasan kali ini udah aku warna-warnain nih sesuai dengan arti dan kata bahasa Pandanya masing-masing. Nah, langsung aja. Nah, tadi kan kalian udah lihat ya. Tadi ada 3 pernyataan gitu, pernyataan bahasa Panda. Nah, kalian bisa ambil 2 terlebih dahulu dengan yang mengandung unsur yang sama, ya kan? Kayak misalnya di sini ada Wang Ing Ung King, Aman Nung Ing Ung. Kalian bisa udah lihat kan, wah ada kata yang sama nih, yaitu Ing Ung. Nah, setelah lihat bahasa Pandanya, kita cek ke artinya. Oh, ternyata yang satu artinya kemarin juga hujan, yang satu lagi artinya kemarin cerah. Nah, sama-sama ada kata kemarin kan? Nah, berarti tandain dulu. Nah, berarti kemungkinan si Ing Ung ini adalah artinya kemarin. Nah, tapi sebelum itu kita harus tahu bahwa lokasinya ini sama atau beda. Nah, kayak gini. Kalau misalnya Ing Ung ini kan dia masuknya ke akhir kalimat ya. Nah, si artinya ini kemarin tuh ada di awal kalimat. Berarti posisi antara bahasa Panda sama arti aslinya itu berbanding terbalik atau berkebalikan, ya kan? Jadi kalau misalnya nanti buat jawab soal ini ya, nanti kalau misalnya bahasa Pandanya di akhir, maka arti aslinya tuh di awal. Nah, gitu. Nah, setelah itu kalau kita udah ketemu kata kemarin, berarti kita bisa menjawab arti kata yang lain nih. Misalnya nung. Nung itu adalah berarti kalau nung ini di awal kalimat karena posisinya berbanding terbalik, maka kita lihat di artinya harus katanya tuh yang di akhir kalimat. Ya berarti cerah. Nah, kayak gitu. Maka nung artinya cerah. Nah, kayak gini juga Wang berarti artinya adalah hujan. Nah, kalau King ini sebenarnya merupakan gabungan dari Ing Ung. Ini aku sengaja pisah dulu supaya ketemu nih arti si Ing Ung apa, ya kan? Soalnya kan kalau di sini nggak ada kata King, di Nung Ing Ung nggak ada kata King, maka Ing Ung doang yang kita ambil. Nah, maka dari itu sekarang kita cari tahu apa itu King. King itu artinya adalah juga. Maka dari itu buat Wang Ing Ung King adalah kemarin juga hujan, dan Nung Ing Ung itu kemarin cerah. Nah, kayak gitu. Nah, selanjutnya ini ada juga Mung artinya besok. Nah, kayak gitu buat arti-artinya. Selanjutnya kita bahas arti dari Nung Ing Mung King, ya kan, di soal yang tadi
Nah, kita lanjut aja langsung. Nung. Nung itu tadi kita lihat artinya apa? Cerah. Nah, posisinya dia di awal kalimat kan. Maka dari itu artinya adalah cerah yang berada di akhir kalimat. Sesuai dengan contoh di pernyataan ini. Lalu untuk ing mung king. Nah, tadi kan kalau di soal itu kan adanya ing ung ya. Nah, ing ung itu artinya kemarin. Nah, kalau dilihat di pernyataan-pernyataan bahasa Panda ini, mung itu artinya besok. Maka dari itu kemungkinan ingmung itu adalah besok, ya kan? Dan king tadi kan udah dibahas bahwa king itu adalah juga. Maka dari itu ingmung king itu adalah besok juga. Nah, maka dari itu buat jawaban dari contoh soal ini adalah dari soal nung ingmung king itu adalah besok juga cerah. Kayak gitu buat pembahasan kali ini. Kita lanjut yuk. Nah, ini ada contoh lain nih, study mates. Langsung aja. Dalam bahasa kode, ablasi dikodekan menjadi baalis. Dengan pengkodean yang sama, maka Chandra menjadi... Nah, ini kalau dilihat ya, study mates, ablasi menjadi baalis ini tuh setiap dua kata atau dua huruf, setiap dua huruf itu ditukar gitu atau di switch. Misalnya, AB itu menjadi BA. Ditukarkan posisinya LA. Kemudian LA menjadi AL. Dan SI juga menjadi IS. Nah, maka dari itu kan jadinya baalis. Ya kan? Nah, sehingga dengan aturan yang sama atau pengkodean yang sama, canda harus kita gituin juga. Maka dari itu harus setiap dua kata kita ubah. CA jadi AC nih kayak gini. Terus ND jadi DN. Dan RA itu jadi AR. Maka dari itu buat pengkodean Chandra ini menjadi ACDNAR. Kayak gitu buat contoh kali ini. Nah, lagi-lagi contoh nih. Kita lanjut bahas aja yuk. Nah, berikut adalah beberapa kata yang diterjemahkan dari bahasa buatan. Nih, lipsaan yang berarti pesawat terbang. Asli meter berarti lapangan parkir. Lalu meter lip itu berarti parkir pesawat. Ini sebenarnya mirip sama yang Wang Ing Ung tadi itu, cuman dia bentuknya kayak full satu kata gitu digabung. Kita langsung bahas aja ya. Ingat, kita cari unsur kata yang sama dulu. Kita ambil dua kata misalnya ya. Kita cari unsur yang sama. Kali ini di pembahasan aku akan ambil asli meter dan meter lip. Nah, kalau diperhatiin ada kata-kata meter. Nah, langsung ke artinya aja dicek. Asli meter lapangan parkir. Meter lip itu parkir pesawat. Sama-sama ada kata meter dan di arti juga ada sama-sama kata parkir. Maka dari itu meter adalah parkir, ya kan? Ini aku warnain beda mana ya? Nih. Meter parkir. Maka dari itu aslim itu adalah lapangan. Aslim lapangan. Nah, oh iya, kalau kali ini berarti posisi bahasa Panda dan arti aslinya itu searah atau nggak berbalik gitu loh. Jadi sama-sama di awal, kok nggak sama-sama di akhir. Maka dari itu buat lip itu adalah kalau meter itu parkir, maka lip itu adalah pesawat. Nah, kayak gitu. Lalu kalau lip itu pesawat, maka buat saan itu adalah terbang. Karena lip saan kan pesawat terbang. Maka saan adalah terbang. Sehingga buat mencari kata lapangan terbang, oh ya tadi soalnya itu lapangan terbang ya teman-teman. Berarti lapangan tadi apa? Lapangan aslim dan terbang saan. Maka buat jawabannya adalah aslim saan. Kayak gitu. Gampang kan? Tinggal nyocok-nyocokin kata aja. Yuk kita lanjut. Nah, ada contoh terakhir kok. Tenang, ini terakhir kok. Sesuai dengan yang udah aku tulis tuh. Nah, lanjut. J sama dengan 4. Lalu SGZG, AGTM, GXMKTZOTG tanda tanya. Nah, jangan bingung ya teman-teman. Ini emang soal yang mungkin sering keluar dan emang agak menyusahkan sebenarnya. Karena kita mesti terjemahin tapi nggak apa. Yuk kita bahas. Sesuai di sini J sama dengan 4. Nah, kalau kayak gini, maka kalian cari huruf keempat di abjad itu apa? A, B, C, D. Oh, berarti D. Kita tulis di sini D. Nah,
Kalau kayak gitu kita udah bisa lanjut ke tahap berikutnya nih. Nah, setelah dicari huruf keempat di abjad itu apa, sesuaikan dengan aturan abjad yang baru. Maka kita tulis di sini, J sama dengan D. Nah, selanjutnya berarti langsung berurut ya. K itu berarti E, sesuai dengan urutan yang baru. L sama dengan F, M sama dengan G, N sama dengan H, N sama dengan H, dan seterusnya sampai ketemu I sama dengan C. Balik lagi, J sama dengan D. Nah, kalau misalnya urutannya udah benar, berarti udah bisa kita terjemahin. Tapi kalau ada huruf yang kelongkap, pastiin dulu sampai benar-benar berurut ya. Takutnya nanti gak ketemu malah jawabannya. Maka terjemahan dari S, G, Z, G, A, G, T, M, G, X, M, K, T, Z, O, T, G. Nah, sebelum itu kita harus tahu. Ini kan kita terjemahin bahasa Panda ke bahasa asli ya. Nah, kita harus lihat huruf yang di sebelah kiri sama dengan kalau nerjemahin dari bahasa Panda ke bahasa asli. Nah, kalau dari bahasa asli ke bahasa Panda, itu kita lihat yang sebelah kanan sama dengan. Nah, daripada bingung, kita langsung aja ke contohnya ini. S, G, Z, G, A, G, T, M, G, X, M, K, T, Z, O, T, G. Kita lihat dulu dari S. Kalau dia dari bahasa Panda ke bahasa asli, maka kita lihat yang sebelah kiri. S di mana? Oh, di sini. S yang sebelah kiri ada di sini, maka S sama dengan M. Sesuai kan? Nah, lalu G itu apa? G itu kalau di sebelah kiri adalah A, nih. Maka A, kalau misalnya Z itu di sini O sama dengan T. Nah, T. Lalu tadi G apa? G A juga. Nah, begitu seterusnya sampai selesai, sampai ketemu G lagi yang artinya adalah A. Maka terjemahannya adalah mata uang Argentina. Tanda tanya. Nah, jawabannya adalah peso kan. Nah, sekarang kita bakal terjemahin bahasa asli ini ke bahasa Panda lagi. Nah, sesuai yang udah aku bilang tadi, kalau dari bahasa asli ke bahasa Panda itu kita lihat yang sebelah kanan buat terjemahinnya. Maka kita langsung aja, aku ganti warna dulu. Nih, peso, misalnya peso. Nih, P dulu ya. P ini kita lihat yang sebelah kanan ada P. Oh, P itu adalah V. Ya udah, terus E itu adalah mana yang sebelah kanan E? Oh, ini K. Ya. Lalu S yang sebelah kanan ada S, O, Y. Terus yang sebelah kanan ada O, O, U, ya kan? Nah, maka dari itu buat peso itu adalah VKYU. Kayak gitu ya. Ingat ya teman-teman, buat nerjemahin dari bahasa Panda ke bahasa asli ataupun sebaliknya. Dah, kayak gitu buat contoh kali ini. Nah, tenang aja, masih ada latihan soal. Ya udah, nggak apa, kita langsung bahas ya buat latihan soal bahasa Panda kali ini. Nah, buat nomor 1 itu adalah kata mahal ini memiliki kode NZIZMHOH. Maka untuk Lyodra adalah, nah kali ini, kalau ini tips dari aku, perhatiin huruf per huruf. Ini aturannya kayak mirip garisan bilangan gitu. Jadi kita mulai dari huruf M. M itu kalau kita cocokin sama N, dia tuh maju satu huruf. Tapi kalau A ini dia mundur satu huruf karena ke Z. Lalu H selanjutnya. H itu maju satu huruf ke I. Oh, berarti A mundur lagi satu huruf ke Z. Oh, berarti aturannya itu maju satu huruf, mundur satu huruf. Selang-seling gitu. Aku bilangnya selang-seling ya. Nah, kayak gitu. Berarti kita terapin hal yang sama ke Lyodra. Kita ganti dulu. Ke Lyodra berarti dari huruf L dulu. L itu berarti M. Maju satu huruf kan? Nah, kalau Y berarti mundur satu huruf. Oh, berarti sebelumnya ada apa? X. Lalu buat O, karena dia tadi udah mundur, berarti sekarang maju. Maju satu huruf menjadi P. Begitupun D berarti mundur ya, karena tadi maju. Beri C. Lalu R maju berarti S. Dan A itu berarti mundur juga menjadi Z. Maka didapatkan Lyodra itu adalah M, X, kemudian P, C, S, dan Z. Nah, Z. Nah, kayak gitu. Oke, selanjutnya kita ke nomor 2 ya. Langsung aja kita baca soalnya. Jika Fata Morgana
bisa ditulis menjadi FTM-RGN dan singgasana menjadi SNGGSN, maka mempertanggungjawabkan bisa ditulis gitu. Nah, kalau kita perhatiin ke sini, dari bahasa asli ke bahasa pandanya, di bahasa panda tuh huruf vokalnya dihilangkan, ya nggak sih? A dan O-nya tuh hilang jadi FTM-RGN. Di singgasana juga begitu, I dan A-nya dihilangkan. Nah, maka dari itu buat aturan kali ini atau pengkodaannya itu hilangkan huruf vokal. Huruf vokal kan ada A, I, U, E, O ya. Berarti buat mempertanggungjawabkan itu sendiri jawabannya adalah apa? Yap, betul banget. MMPRTNGGNGJWBKN. Oke. Teman-teman juga harus teliti ya, takutnya kalau nanti di opsi itu ada huruf yang double, huruf yang hilang, ada huruf yang ketukar, karena itu bisa mempengaruhi banget dalam kita menjawab soal. Maka dari itu harus teliti ya. Nah, kali ini buat contoh soal yang terakhir, sama nih kayak waktu tadi contoh yang terakhir tuh, langsung aja kita bahas ya, karena kalian pasti udah tahu dong caranya gimana. Yap, betul banget. Ini Z sama dengan 10 ini, kita cari dulu huruf ke-10 di abjad itu apa? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Oh, huruf J. Nah, kok kayak gitu udah ketemu nih aturan barunya. Nanti kita bisa terjemahin D, R, U, D, K, Q, R, Y, H, K, Q, T, Q, B, Q, X, tanda tanya. Nah, langsung aja tulis di sini, Z itu sama dengan J. Nah, berarti setelah itu terus A, B, C, D, E, sampai terus Y, itu berarti diurutin. A sama dengan K, B sama dengan L, C sama dengan M, terus sampai Y sama dengan I. Ingat ya, jangan sampai ada huruf yang kelongkap, karena bakal mempengaruhi terjemahannya. Maka dari itu, buat terjemahan dari R, U, D, K, Q, R, Y, H, K, Q, T, Q, B, Q, X adalah satu-satu ya. Dari R dulu. Ingat, kalau dari bahasa panda ke bahasa asli, lihat yang sebelah kiri sama dengan R. R itu kalau di sini mana? Oh, R adalah B. Nah, B. Lalu U. U itu apa kalau di sebelah kiri? Oh, U adalah E. Ini berarti E. Lalu D. D itu kalau di sebelah kiri mana? Oh, ini N. D sama dengan N. Ya kan? Terus K. K itu sama dengan O sama dengan U. Nih, sama dengan U. Lalu buat Q. Q itu sama dengan mana Q? Oh, ini Q sama dengan A. Pokoknya lihat yang sebelah kiri ya kalau mau terjemahin dari bahasa panda ke bahasa asli. Nah, terus sampai akhir maka didapatkan terjemahannya adalah benua biru adalah gitu. Benua biru adalah Eropa ya, teman-teman. Nah, udah ketemu Eropanya, tinggal kita terjemahin jadi bahasa buatan lagi. Maka dari itu kalau dari bahasa asli ke bahasa buatan itu kita lihat yang sebelah kanan sama dengan. Kita terjemahin satu-satu ya. Dari E dulu. E itu kita lihat kalau dia di sebelah kanan itu ada di mana? Oh, ini E sama dengan U. Nah, E sama dengan U. Lalu R. R itu kalau di sebelah kanan sama dengan apa? Mana? Where is R? Oh, ini H. Nah, H. Mana H? Terus buat O. O itu adalah kalau di sebelah kanan E. Nih. E. Lalu buat P. P itu adalah F. Nih. Dan terakhir A. A itu adalah tadi cari yang sebelah kanan. O. A itu adalah Q. Nih. Maka untuk Eropa adalah UHEFQ. Nah, kayak gitu buat soal nomor 3. Nah, udah deh penjelasan aku tentang bahasa panda pada kali ini. Aku mau ngucapin terima kasih kepada Kres Noval Nur Fadilah yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. StudyMates bisa mempelajari kembali materi e-book, PPT, dan latihan soal yang dapat diakses pada tautan di description box. Video bahan pembelajaran ini juga terdapat di playlist YouTube Let's Study ya. Nah, kalian bisa mendukung Let's Study dengan berdonasi dengan nominal berapapun yang digunakan untuk mengembangkan platform Let's Study. Selain donasi dalam berbentuk uang, kalian juga bisa membantu kami untuk membagikan platform Let's Study kepada teman ataupun masyarakat di sekitar kalian, serta jangan lupa memfollow akun sosial media Let's Study ya. Thank you for watching and see you in the next video. Bye!